akan mempersembahkan podcast yang bertemakan Konferensi Asia Afrika yang beranggotakan saya Anugrah Akbar Arianto absen 7. Saya Alia Absentika sebagai narasumber. Saya Karisa absen 9 sebagai narasumber dalam podcast ini. Dan saya Anis Mariha nomor absen 5 sebagai narasumber. Saya Desinta Kusmaulandari absen 11 sebagai pembawa acara. Dan terakhir saya Adina Wahyu Pramukita absen 1 yang berperan sebagai pembawa acara. At the Asian African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung. Premier Nasser heads the Egyptian group. Indonesia's delegate is one of the 4 so-called neutralists present, along with India's Nehru, Burma's U Nu, and Ceylon's Sir John Kotelawala, who attacked attempted red domination of Asia, incurring Zhou's anger. The Philippines' General Romulo denounces communism as super barbarism, and the West scores a victory at the Bandung Conference. The Afro-Asian Conference at Bandung, being the first of its kind ever held, naturally aroused great local interest as well as worldwide attention. President Sukarno of Indonesia, arriving to attend one of the last sessions, evidently had quite a reception. Arab countries were among the 29 nations taking part in the discussions, and the talks covered a wide field. India's Prime Minister, Mr. Nehru, played a leading role through. Teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dalam podcast Sejarah Asik ya. Di sini saya Desinta Kusmaulandari dengan teman saya Adina Wahyu Pramukita akan mengundang beberapa narasumber untuk menemani kita dalam pembahasan podcast hari ini. Langsung saja kita akan ke narasumber pada hari ini. Silakan masuk. Halo Kak, selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Boleh ya kita berbincang sedikit pada hari ini? Ya Kak dulu. Sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, boleh kakak perkenalan dulu? Mungkin bisa dimulai dari situ. Boleh. Halo, nama aku Anis. Halo, nama aku Marisa. Halo, saya Alia. Gimana nih kabar kalian? Kabar kita alhamdulillah baik. Gimana nih Kak? Alhamdulillah kami juga baik. Kalian kan sekarang udah kelas 3 nih. Boleh dong share sedikit tentang pelajaran yang sudah dipelajari, mungkin bisa tentang mata sejarah? Oh tentu boleh dong, kakak mau bahas tentang apa? Nah, di mata sejarah ini kan ada materi tentang Indonesia dalam dunia internasional ya. Boleh dong kita tanya sama kalian, apa aja sih materi yang ada di dalam materi tersebut? Yang dijelasin ya, kan dalam buku panduan itu ada buku paket sama modul. Nah yang pertama itu ada langsung ideal dan tentang konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Terus yang kedua ada dinamika politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Dan yang satunya lagi apa ya? Oh ya, satunya lagi adalah peranan Indonesia dalam upaya menyelenggarakan perdamaian dunia. Kira-kira nih Kak, peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia itu ada berapa sih organisasi yang muncul pada saat itu? Ada 7 deh kayaknya. Boleh dong disebutin satu-satu apa aja 7 organisasi yang terdapat dalam materi tersebut? Kalau nggak salah itu dimulai dari Konferensi Asia Afrika yaitu KA, dan selanjutnya ada ASEAN, lalu ada Gerakan Blok atau GNB, terus ada organisasi konferensi Islam, lalu ada deklarasi Juanda, terus ada juga misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan yang terakhir kalau nggak salah itu ada Jakarta Informal Meeting. Banyak juga ya. Bolehlah kita ini mulai tentang bahasa satu dulu, mungkin bisa dimulai dari KAA atau yang lain. Nah, iya bisa dong di-share sedikit tentang, mungkin bisa dimulai dari bagaimana latar belakang dari KAA.
Bisa Kak, jadi latar belakang DKA itu adalah karena munculnya ketegangan dunia akibat persaingan dari blok barat dan blok timur yang memang pada saat itu sangat mengkhawatirkan bagi sebagian negara di Asia dan Afrika, yang keadaan itulah yang membuat Perdana Menteri dari Sri Lanka yaitu John Kotelawala menggagas untuk mengadakan KAA pada pertemuan Colombo. Oke, selain Perdana Menteri Sri Lanka, adakah Perdana Menteri dari negara lain yang hadir saat konferensi tersebut? Oh, ada. Selain Perdana Menteri dari Sri Lanka, ada juga Perdana Menteri dari Burma yang diwakili oleh UNO. Lalu selanjutnya ada India yang diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Lalu ada Indonesia diwakili oleh Ali Sastram Jojo. Dan terakhir Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Al-Jinnah. Kira-kira nih, apa saja yang dibahas dalam pertemuan 5 Perdana Menteri tersebut, Kak? Dalam itu mereka membicarakan tentang persiapan pelaksanaan dari Konferensi Asia Afrika. Dan tujuan apa Konferensi Asia Afrika itu sangat digagas. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk membicarakan kepentingan bersama bangsa Asia Afrika pada masa itu. Selain itu juga untuk mendorong terciptanya perdamaian dunia. Kalau nggak salah, kayaknya ada lagi deh satu tujuannya. Mungkin itu tentang mempromosikan Indonesia sebagai tempat pelaksanaan dari konferensi tersebut. Jadi ada 3 ya dari tujuan KAA itu. Terus kalau dipikir siapa sih tokoh yang berhasil menyelenggarakan dan membuka KAA ini? Kalau menurut buku yang saya baca, yang berhasil menyelenggarakan KAA ini adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Lalu kapan ya KAA itu pertama kali diselenggarakan dan di mana tempatnya? Konferensi Asia Afrika itu diselenggarakan pada tanggal 18 April tahun 1995 yang bertempat di gedung Bandung dan dimulai pukul 9. Negara mana saja sih yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika itu? Kira-kira kayaknya ada 24 negara yang bergabung, diantaranya ada Mesir, terus Cina, lalu ada Afghanistan, Kamboja, Pantai Emas, Ethiopia, Iran, Irak, dan mana lagi ya? Jadi yang belum disebutkan ada Jepang, terus Yordania, terus ada Laos, Lebanon, Nigeria, terus ada India, terus Nepal, Filipina, Arab, terus ada Sudan, Syria, ada Thailand, Turki, terus ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan yang terakhir ada Yemen. Banyak sekali ya, ada 24 negara. Nah, dari beberapa negara tersebut, ada nggak sih negara yang mungkin tidak bisa hadir? Nah, sebenarnya ada 25 negara yang disetujui untuk hadir, tapi cuma ada 24 yang satu sih tidak bisa hadir, yaitu Afrika Tengah. Adakah suatu alasan yang membuat Afrika Tengah tidak turut hadir dalam konferensi Asia Afrika saat itu? Ada, karena alasannya itu Asia Afrika pada saat itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Lalu dari konferensi Asia Afrika, apakah ada hasil yang berhasil diciptakan? Ada 10 pokok yang tercetus dalam konferensi itu yang disebut sebagai Gesasila Bandung. Karena pada saat itu terjadi di Bandung dan ada 10 hal pokok yang dicetuskan dalam. Baik, mungkin dari ke-10 hal itu bisa dijelaskan isinya? Bisa, mungkin dimulai dari saya. Jadi isi dari
Dasar Bandung yang pertama itu adalah menghormati hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam piagam PBB. Selanjutnya ada menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua bangsa. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga itu mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa yang besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan campur tangan urusan negara lain. Yang kelima, menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. Dan terus yang keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan dari negara lain. Terus yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan piagam PBB. Setelahnya ada memastikan kerjasama untuk kepentingan bersama, dan yang terakhir yaitu menghormati hukum dan kewajiban dari internasional. Wah, sangat menandakan sekali ya bahwa cita-cita dan semangat Pancasila Bandung semakin merasuk ke dalam tubuh bangsa Asia dan Afrika. Jiwa dari Pancasila tersebut terbukti telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Selanjutnya, semangat perdamaian yang dicetuskan di Bandung itu dijuluki dengan apa sih? Mungkin dari kalian ada yang tahu? Oh, tahu dong. Itu dijuluki dengan semangat Bandung atau Bandung Spirit Karena kota Bandung itu dijadikan sebagai simbol kota perlawanan, seperti yang digaungkan sebelumnya. Pemilihan Kota Kembang sebagai lokasi pelaksanaan KAA juga dikarenakan sejarah perlawanan yang kuat. Sebut saja pembumi Hangusan lewat Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa Bandung Lautan Api tersebut, Soekarno bersama Sastra Ami Wijojo berusaha mengenalkan semangat inklusivitas, kesetaraan, kerjasama, lalu non-intervensi, perdamaian dunia, dan penghormatan terhadap tatanan hukum internasional, di mana Bandung merupakan tonggak awal gerak kemerdekaan yang ia pimpin untuk memulai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Hal tersebut dikutip dalam buku yang termuat di buku 50 Tahun Indonesia dan Konferensi KAA. Kira-kira nih, dalam peristiwa sejarah itu, apa yang bisa dijadikan untuk mengabadikan konferensi ini? Nah, untuk mengabadikan peristiwa sejarah yang penting ini, ada jalan protokol di Kota Bandung yang terbentang di depan Gedung Merdeka yang diberi nama Jalan Asia Afrika. Pembahasan kita tentang podcast mengenai konferensi Asia Afrika. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mengobrol lagi tentang pembahasan podcast untuk selanjutnya. Oh, tentu saja boleh. Tapi terima kasih sudah mengundang kami dalam podcast ini. Iya, sama-sama Kak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena kakak-kakak telah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast kami pada hari ini. Ya, lain kali mungkin kita bisa bahas tentang hal baru seperti apa yang akan terjadi pada 25 tahun ke depan dalam negeri ini. Boleh banget Kak. Wah, ternyata berbincang dengan kakak-kakak ini seru sekali ya. Kakak ini bisa aja deh. Lain kali kita bisa bertemu lagi ya Kak. Tentu boleh. Baiklah, cukup sudah pembahasan podcast kita pada hari ini yang membahas tentang konferensi Asia Afrika. Gimana, seru bukan podcast kita hari ini? Nantikan podcast kita selanjutnya bersama saya Arinda Wayu Pramuhita dengan teman saya Jacinta Wismawlandari yang pasti akan lebih menarik dan menantang rasa penasaran kalian. Ikuti terus kami di podcast Sejarah Asik ya. Oke, sampai jumpa. Bye. Sekian podcast dari kami. Jangan lupa Like, Comment. share, and subscribe. see you.